Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita siapkan hati. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah, dan untuk setiap pemeliharaan-Mu yang sempurna. Pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Bawa kami ke dalam kesadaran bahwa kehendak-Mu lah yang harus jadi, bukan kehendak kami. Bantu kami untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Maafkan kami ketika kami datang kepadamu. Kami hanya membawa agenda-agenda pribadi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami bisa melihat wajah saudara-saudara kami. Kami masih bisa berkumpul bersama. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa menggerakkan tubuh kami. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah anugerah. Anugerah terbesar. Mari kita manfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini. Sebab hari ini ada bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena Roh Tuhan. Mari kita siapkan hati. Sekiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan pada pagi hari ini, agar kita mengerti setiap pelajaran, setiap hikmat yang Tuhan sampaikan, agar kita memahami dan menangkap setiap rencana dan rancangan Tuhan. Untuk itu hai jiwa, diam dan tenanglah. Suara-suara hati diam dan tenanglah. Jangan berisik. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengingat kebajikan, kebaikan Tuhan. Ketika kemarin kita menutup mata, dan pada hari ini kita membuka mata, semua karena kebaikan Tuhan.
Untuk itu marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Marilah kita berfokus memikirkan kepentingan surgawi, bukan kepentingan diri sendiri. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mengampuni segala pelanggaran kami. Karena Engkau telah menebus kehidupan kami, sehingga kami lepas dari kebinasaan. Karena Engkau telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan rasa penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik. Kami bersyukur Tuhan, karena semua sakit penyakit kami telah disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh percaya oleh penebusan-Mu di kayu salib, darah-Mu yang tercurah untuk kami menandakan kami telah ditebus. Ya Tuhan, maafkanlah kami apabila kami baru saja memulai pergerakan ini. Maafkan kami Tuhan, ketika kami seringkali menyanyikan lagu yang lain, bawa kami ke tempat di mana kita memulai hubungan ini. Bawa kami kepada cinta mula-mula, di mana kami bertemu dengan wajah-Mu, di mana kami mula-mula bertemu dengan cinta-Mu. Kami ingin di sana Tuhan, kembali merasakan cinta mula-mula. Bawa kami kembali ke tempat di mana kita memulai. Pagi hari ini kami mau membuka hati untuk-Mu Tuhan. Kami minta maaf ketika kami datang dengan agenda-agenda kami. Ketika kami lupa bahwa keberadaan-Mu sudah cukup bagi kami. Bawa kami kembali Tuhan ke tempat di mana kita memulai. Kami membuka hati untuk-Mu. Kini kami terperangkap dalam hadirat-Mu. Kami hanya ingin duduk di sini, di bawah kaki-Mu. Kami terjebak di saat suci ini.
tidak ingin pergi dari hadirat-Mu Tuhan. Maafkan kami ketika kami lupa bahwa keberadaan-Mu sudah cukup. Kami lupa kami hanya butuh Engkau Tuhan. Kami lupa kami selalu mendoakan keinginan kami, kebutuhan kami. Kami lupa bahwa ada hal yang lebih penting daripada kepentingan kami, yakni kepentingan surga. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pada mulanya dunia dengan segala sistemnya selalu membuat apa yang semua dikerjakan oleh Allah untuk kepentingannya. Tetapi ketika sistem dunia dikuasai si jahat, maka akan selalu menjauh dari tujuan semula dan menjauh dari Dia. Seorang nabi bernama Elia berjalan membawa nama Tuhan dan berusaha lebih tinggi daripada leluhurnya. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita pun terkadang lebih berambisi daripada Nabi Elia. Ingin menjadi yang terbaik, ingin berada di atas, tanpa kita sadari kita membuat menara Babel di dalam diri kita, berniat meninggikan diri di depan Allah. Dan Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan menyerahkan mereka, terbuang dari hadirat-Nya. Mungkin kita ingin menjadi seorang dengan jabatan, ingin mendapatkan titel agar dapat dengan fleksibel melayani Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sedang membuat menara Babel di dalam kehidupan kita. Mengejar suatu jabatan di dalam komunitas, di
di dalam sebuah kelompok, di dalam gereja, keluarga. Ingin lebih tinggi daripada pasangan kita. Itu adalah menara Babel. Ketika saya membuka mata pada pagi hari ini, saya berkata, Tuhan, apa yang hendak disampaikan pada pagi hari ini? Tuhan berkata, bahwa manusia cenderung menjauh dari Allah. Sekalipun terlihat rohani, sekalipun banyak pelayanan, sekalipun mengisi waktu-waktu dengan pelayanan, dengan kelas-kelas, tapi gak punya banyak waktu untuk Tuhan secara pribadi. Berlomba-lomba mengumpulkan jemaat, mengumpulkan pengikut, berada di atas mereka di depan Tuhan. Itu adalah menara Babel. Sistem piramid adalah menara Babel. Pada mulanya bangsa Israel mengenal pemerintahan teokratis, yakni Allah sendirilah yang menjadi raja, pemimpin atas mereka. 1 Samuel 8 ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang raja untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Namun ketika Saul yang dipilih berdasarkan kemauan mereka, bangsa Israel menjauh dari perintah-perintah Allah yang dari semula. Maka Saul pun harus digantikan dengan seorang menurut pilihan Allah, yakni Daud. Mungkin kita berpikir, kenapa Daud? Seorang anak muda dengan wajah yang masih kemerah-merahan. Karena Daud tanpa pengalaman berperang. Karena Allah sendirilah yang ingin berperang di depan Daud. Allah memilih orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang berhikmat.
memiliki hati gembala. Sekalipun 2-3 ekor, namun Daud setia dan tekun. Daud tidak berambisi meminta ribuan ekor. Tapi Daud dengan tekun menjaga dan memberi makan kumpulan 2-3 ekor. Daud memilih dekat dengan Tuhan daripada berpesta bersama rakyat Israel. Sekalipun Daud seorang raja, namun Daud menerima ketika ditegur dan dikoreksi karena kesalahannya. Ia tidak meninggikan diri seorang terhadap yang lain. Kita harus mengerti Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang baik. Allah mau kita tahu bahwa kita juga bisa menerima kebaikan Allah. Sama seperti Daud menerima kebaikan Allah. Kalau kita adalah orang percaya, maka kita adalah orang yang paling disayang Tuhan. Ketika saya merenungkan hal ini, saya menyadari bahwa Daud bukan hanya orang yang disayang Tuhan, tapi Daud juga orang yang berkenan di hati Tuhan. Berkenan artinya ada sesuatu yang Daud lakukan sehingga Daud berkenan di hati Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 28 ayat 4. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Kata berkenan dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah ratsah, yang artinya like, suka, disukai, atau berkenan. Allah memang mengasihi Daud, tetapi Allah juga suka kepada Daud. Tuhan sayang kepada Bapak Ibu. Itu artinya Tuhan juga menyukai Bapak Ibu. Tuhan sayang kepada kita semua. Tapi ada beberapa di antara kita yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan belajar pada pagi hari ini kenapa Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Setelah Daud yang saat itu berusia 17 tahun diurapi Samuel dengan minyak untuk menjadi raja Israel selanjutnya, Daud tidak pernah memberitahukan kepada siapapun. Daud tidak berusaha menampilkan dirinya.
Daud tidak berusaha mempromosikan dirinya. Daud menunggu Allah yang mempromosikan dirinya. Setelah Daud diurapi, Daud kembali mengembalakan domba, memainkan sulingnya. Tidak ada orang yang mendengar, hanya Allah yang mendengar. Penyembahanmu bukan untuk diperlihatkan kepada manusia lainnya. Penyembahanmu hanya ditujukan untuk Tuhan. Mari kita renungkan hal ini, Bapak Ibu. Apakah penyembahan kita ingin dilihat orang lain? Atau hanya ingin Tuhan yang menikmati? Apakah yang kita lakukan ingin dinilai orang lain? Atau hanya ingin Tuhan yang menilai? Setiap kali ada singa datang untuk menerkam domba-dombanya, Daud membunuh singanya. Daud membunuh beruangnya. Tidak ada seorang pun yang melihat, hanya Allah yang melihat. Setelah itu Daud membunuh Goliat. Tuhan bisa memberkati orang-orang yang ada di Indonesia. Tuhan bisa memberkati orang-orang yang ada di Perancis, di Italia, di Australia, di Jawa Tengah, Papua, dan sebagainya. Sekalipun Tuhan memberkati banyak bangsa, sekalipun Tuhan memberkati banyak orang, tapi Tuhan punya berkat yang banyak untuk memberkati kita pribadi, tiap pribadi. Karena sorga punya berkat yang tidak terbatas untuk Bapak Ibu dan saya. Berkat Tuhan tidak terbatas. Kalau kita melihat orang diberkati, jangan iri. Seharusnya kita berkata, kalau Tuhan bisa memberkati dia secara luar biasa, Tuhan juga bisa memberkati saya dengan berkat yang sama. Amin. Kalau Tuhan bisa memberkati dia dengan berkat kesehatan yang luar biasa, Tuhan juga pasti bisa memberkati saya dengan kesehatan yang sama. Kalau Tuhan memberikan berkat kepada keluarga itu dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan, Tuhan yang sama juga bisa memberkati keluargaku dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Kita harus mengerti kehadiran Tuhan Allah dalam perjanjian lama yang dilambangkan dengan tabut perjanjian. Allah hadir pada tabut perjanjian. Kita masih ingat peristiwa ketika bangsa Filistin merebut tabut perjanjian. Mereka membawa masuk tabut perjanjian ke dalam kuil Dagon dan menempatkannya di sisi Dagon. Keesokan paginya mereka mendapatkan bahwa Dagon terjatuh ke tanah, kepala dan kedua tangannya terpenggal. Sesungguhnya tabut perjanjian menggambarkan tentang Yesus.
Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Yesus tidak mati dibunuh, tapi Yesus menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan nyawanya agar pada pagi hari ini Bapak Ibu semua dapat merasakan betapa baiknya Dia. Dapat merasakan Yesus begitu mengasihi Bapak Ibu. Rasakan kasihnya mengalir pada pagi hari ini. Jangan mementingkan keinginan diri sendiri. Buka hati, rasakan bagaimana kasih itu mengalir. Rasakan bagaimana cinta itu memenuhi kita. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang peduli pada tabut perjanjian. Padahal tabut perjanjian adalah tempat kediaman Tuhan. Bahkan ketika Saul menjadi raja atas bangsa Israel, Saul juga tidak peduli tentang tabut perjanjian. Saul tidak peduli pada tempat kediaman Tuhan. Saul hanya peduli pada tempat kediamannya sendiri. Bapak Ibu adalah gereja Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah tabut perjanjian karena Yesus tinggal di dalam kita. Jika kita tidak peduli kepada sesama kita, sama seperti Saul tidak peduli kepada tabut perjanjian. Itulah mengapa banyak orang yang mengalami Tuhan ketika doa pagi, ketika ikut sesi ini, mengalami Tuhan ketika ikut di kelas-kelas pemuridan. Tapi banyak juga orang yang tidak mengalami apa-apa. Hikmat berbicara pada pagi hari ini. Mereka yang mengalami Tuhan adalah mereka yang peduli terhadap gereja Tuhan. Mereka yang peduli terhadap sesama. Mereka yang peduli terhadap tabut perjanjian. Mereka yang peduli terhadap saudara-saudaranya. Demikian hikmat Tuhan pada pagi hari ini. Kenapa Tuhan menyukai Daud? Karena Daud orangnya tidak subjektif, tidak memikirkan diri sendiri. Tetapi Daud memikirkan tentang tabut perjanjian, tentang Yesus. Ketika Daud pertama kali menjadi raja, Daud berkata, "Mari kita bawa kembali tabut perjanjian." Dan menempatkannya di Bukit Sion. Untuk itulah bangsa-bangsa menyebut bangsa itu adalah Zionis. Bukit Sion merupakan gambaran tentang perjanjian baru. Sedangkan Gunung Sinai menggambarkan tentang perjanjian lama.
Di Gunung Sinai Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tapi di Bukit Sion, pada hari raya Pentakosta, Allah bukan memberikan hukum Taurat. Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Di Gunung Sinai 3.000 orang mati. Tapi di Bukit Sion 3.000 orang diselamatkan. Gunung Sinai berbicara tentang hukum Taurat. Bukit Sion berbicara tentang kasih karunia. Bukan hanya kebaikan yang kita inginkan, bukan hanya berkat-berkat yang kita inginkan ketika kita datang ke Tuhan, tapi Yesus yang kita inginkan. Amin. Mazmur 132 ayat 13 menuliskan, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpah. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion, bukan Gunung Sinai. Tuhan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Tuhan berkata, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam. Jadi inilah rahasia Daud. Kenapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Allah. Karena Daud memiliki passion, Daud memiliki hasrat untuk membawa kembali tabut perjanjian ke Bukit Sion. Sebab Allah mengendaki Bukit Sion. Tabut menggambarkan tentang Yesus. Bukit Sion menggambarkan tentang kasih karunia. Jadi kita harus membawa dan mengembalikan Yesus ke dalam konteks kasih karunia. Di dalam gereja, yakni diri Bapak Ibu dan saya semua. Tuhan menghendaki tinggal di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Kita akan berkenan seperti Daud.
ketika kita berhasrat menaruh Yesus di dalam hidup kita. Ketika kita berhasrat mengingini Yesus dengan sangat. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Tidak ada orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan yang otomatis melahirkan anak-anak yang sungguh-sungguh patuh dengan Tuhan dengan sendirinya. Anak-anak itu harus mengalami perjumpaan pribadi sendiri dengan Tuhan. Baru ia dapat mengarahkan hidupnya untuk Tuhan sendiri. Rasa takut akan Tuhan adalah kualitas rohani yang hanya dapat berlangsung bila itu didukung oleh surga sendiri. Banjir zaman Nuh memberi permulaan baru di atas bumi. Tetapi ada tertulis bahwa setelah Nuh mulai menanam anggur, ia lalu mabuk dan telanjang di kemahnya. Maka dengan itu dengan cepat bumi mengalami kemerosotan karena kecenderungan manusianya. Kita pun belajar dari kisah Nuh pada pagi hari ini. Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet yang sulung dan bungsu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi Ham dikutuk Tuhan karena menertawakan Nuh ketika bertelanjang. Sem dan Ham mereka menutupi aib bapaknya. Ketika kita menutupi aib saudara-saudara kita, maka Tuhan berkenan. Ketika kita menertawakan aib orang lain, Tuhan tidak berkenan. Ketika kita membicarakan kesalahan orang lain, kekurangan saudara-saudara kita, Tuhan tidak berkenan. Apakah selama ini kita suka sekali membicarakan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, atau kita memilih untuk menutupi dan mendoakan kesalahan-kesalahan saudara kita? Mari kita ambil waktu untuk merenung saat ini, Bapak Ibu. Mohonlah ampun kepada Tuhan apabila selama ini kita suka sekali menceritakan kejelekan-kejelekan saudara-saudara kita daripada memilih untuk mendoakan mereka. Rohnya hadir pada pagi hari ini, menjamah Bapak Ibu, menjamah saudara-saudara semua, menjamah kita semua. Ketika Tuhan mau mengampuni segala pelanggaran kita,
kenapa kita sulit sekali mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saya terdorong hati berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Tuhan, ampunilah gerejamu ini. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila kami kurang berhasrat untuk menaruh Engkau di tengah-tengah gerejamu. Apabila kami kurang berhasrat menaruh Engkau di tengah-tengah hidup kami. Maafkanlah gerejamu Tuhan. Maafkanlah gerejamu. Apabila gerejamu ini masih menyimpan kekesalan, kepada papa, mama, suami atau istri, anak, orang tua, sesama saudara, pagi hari ini kami mau melepaskan pengampunan. Jika di antara Bapak Ibu yang mengalami trauma, mengalami luka batin terhadap papanya di bumi ini, katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan untuk papa saya, dimanapun papa berada saat ini. Aku mengasihi papa saya Tuhan. Aku mencintai papa saya Tuhan. Aku mau papa saya juga selamat Tuhan, seperti Engkau menyelamatkan saya. Setiap luka-luka yang ditimbulkan di dalam diri saya, Tuhan sudah memulihkan diri saya. Bagi Bapak Ibu yang mengalami luka dari mamanya, ketika saya berdoa, Tuhan, ampuni mama saya, dimanapun mereka berada saat ini. Aku berkati mama saya Tuhan. Mama saya juga pasti punya luka batin yang ditimbulkan dari orang tuanya atau pasangan hidupnya. Ampuni mama saya Tuhan. Aku mengasihi mereka. Aku mengampuni kedua orang tua saya yang pernah mengecewakan, membangkitkan amarahku dengan cara bagaimanapun. Pagi hari ini saya melepaskan pengampunan, dan saya ingin Engkau Tuhan yang tinggal di dalam hidupku, melahirkan aku yang baru. Jika ada di antara Bapak Ibu yang luka hati terhadap pasangan hidupnya, ketika saya berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi dia. Aku
Aku mau melepaskan pengampunan atas hidupnya. Aku mau memohonkan kepadamu ya Tuhan, ampuni pasangan hidupku. Aku tahu Tuhan mengasihi dia. Aku tahu Tuhan sedang mengarahkan dia untuk kepada kasih-Mu yang benar, kepada kasih-Mu yang sejati. Tuhan, aku lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Saya berdoa kepada Bapak Ibu. Buka hati Bapak Ibu. Roh Kudus, Engkau melihat setiap luka hati anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Luka hati yang di masa lalu belum diselesaikan, belum dibereskan. Tapi saya mohon Tuhan, dengan kasih dan rahmat-Mu, bebat luka hati mereka. Kumpulkan setiap pecahan-pecahan jiwa yang terluka. Biarlah jiwa mereka menjadi utuh kembali Tuhan. Bawa mereka ke dalam naungan tangan-Mu yang kudus. Dan pagi hari ini mereka mengalami pemulihan. Izinkan saya mewakili papamu di bumi ini. Saya minta maaf. Mewakili mamamu di bumi ini. Saya minta maaf. Mewakili suami atau istrimu di bumi ini. Saya minta maaf. Mewakili tukang parkir, saya minta maaf. Mewakili kurir paket yang suka menghancurkan barangmu ketika dikirimkan, saya minta maaf. Mewakili atasanmu di pekerjaan, saya minta maaf. Mewakili teman sejawat, mewakili teman sepelayananmu, saya minta maaf. Biarlah kasih itu mengalir pada pagi hari ini. Biarlah kasih itu memenuhi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jangan lewatkan, jangan lewatkan. Terus alami kasih itu, terus alami kasih itu. Tenggelamlah dalam cintanya. Tenggelamlah dalam cintanya. Terus rasakan betapa baiknya Tuhan. Kutuk di atas bumi cenderung membuat manusia melakukan hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Jabatan-jabatan di dunia ini cenderung membuat kita jauh dari Tuhan. Filipi 3 ayat 7 menuliskan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran
karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Saya berkata kepada Bapak Ibu, saya ingatkan kepada kita semua, jangan terlalu cepat keluar, tapi lakukanlah perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Karena kita ada di dalam daerah di mana iblis berkuasa. Hati-hati dalam bertindak agar kita tidak jatuh dalam sistem perangkap si iblis yang mematikan. Jika saat ini kita berjalan dalam sistem dunia, lakukanlah perlahan agar Bapak Ibu tidak kehilangan kemerdekaan sebagai anak Allah karena suatu keadaan. Ketika kita lari dari masalah, kita akan berada di dalam masalah itu terus menerus. Kita gak akan naik pada level yang selanjutnya. Kita akan berada di level masalah yang sama terus menerus. Jangan lari dari masalah, tapi hadapilah itu dengan iman kepada Kristus. Banyak sekali yang Tuhan hendak sampaikan pada pagi hari ini, tetapi waktunya sudah berakhir, Bapak Ibu. Mari kita kembali kepadanya, karena tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain Yesus. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Mari kita kembali ke tempat kita memulai. Kembali ke tempat pertama kali kita merasakan cinta Tuhan. Karena Yesuslah yang terpenting. Ya Tuhan, kami hanya ingin memberkati hati-Mu Yesus. Kami terperangkap di hadirat-Mu. Kami hanya ingin duduk di sini di bawah kaki-Mu. Kami terjebak di saat suci ini. Kami tidak ingin pergi dari hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, percik anggur yang baru, minyak yang baru pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua tangan dan kedua kaki. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.